Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an. Wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan membahas Al-Quran. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk memahami firman-firman Allah dengan benar dan diberi kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di Masjid Syuhada, Lodan, Jati, Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sedang membahas surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kita sudah membahas 4 ayat yang pertama, yang intinya kita diperingatkan oleh Allah agar selalu menyadari bahwa umur kita ini terbatas. Kita diberi bekal oleh Allah untuk mempertahankan hidup berupa kesehatan dan fasilitasnya. Kehidupan itu diharapkan menjadi bekal kita untuk mengabdi kepada Allah. Ada bekal yang kita diberi secara cuma-cuma, yaitu seperti mata, pendengaran, akal, itu diberi oleh Allah secara cuma-cuma. Tapi ada pemberian Allah yang mengharuskan kita berusaha. Berusaha itu bukan berarti Allah mempersulit kita, tetapi usaha itu semuanya bagus untuk kita. Contoh yang sederhana, Allah memberi kita oksigen dan air. Oksigen begitu melimpah sehingga kita tidak perlu mencarinya. Karena begitu vitalnya, begitu pentingnya oksigen, kita tidak bisa berhenti menghirup oksigen dalam beberapa menit. Tapi air, kita bisa bertahan berjam-jam tanpa minum. Dibuat oleh Allah jumlahnya terbatas, supaya kita mau mencarinya. Dengan mencari itu, lalu kita melakukan aktivitas. Aktivitas itu penting untuk mempertahankan kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Begitu pula Allah memberi kita secara cuma-cuma akal. Tapi akal itu diberi oleh Allah sebagai modal dasar yang perlu kita kembangkan supaya kita makin hari makin bisa memahami ayat-ayat Allah. Memahami bahwa fenomena alam ini semuanya adalah ayat-ayat Allah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Air, kelakuannya bisa menguap dan bisa membeku. Kalau kita ditanya jumlah air
di dalam atmosfer bumi ini, termasuk di dalam bumi, jumlahnya bertambah atau berkurang setiap hari. Itu ada hujan turun di pegunungan dan di daratan rendah, kemudian mengalir ke laut. Berarti laut airnya bertambah. Tapi kenapa tetap seperti itu? Allah membuat semuanya seimbang. Air yang berubah menjadi uap dan yang dari uap menjadi air lagi, itu selalu jumlahnya sama. Sehingga kondisi ini selalu konstan, stabil. Itu penting untuk kehidupan kita. Jadi kita melihat fenomena alam apapun, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak orang terlena oleh kesibukan atau kesukaan kepada kehidupan dunia. Mentang-mentang mengkonsumsi makanan yang sebenarnya makan itu kita butuhkan untuk mempertahankan kehidupan, diubah menjadi makan itu mencari kesenangan. Sehingga setiap hari yang diuber makanan yang enak, dan sebagainya. Hati-hati kalau orang pada waktu mudanya selalu menuruti makanan yang enak, biasanya di hari tuanya itu ada problem, ada diabetes lah, ada kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Karena mereka berlebihan. Maka Allah memperingatkan, alhaakumut takatsur. Kalau kalian suka berlebih-lebihan, berlomba-lomba banyak-banyakan, itu akan membuat kalian lalai. Lalai bahwa hidup ini sementara dan hidup ini adalah modal utama yang diberikan oleh Allah supaya kita gunakan. Kalau saya memakai kata modal, modal dipakai untuk berdagang. Berdagang dengan Allah, kita jual kepada Allah, nanti Allah membeli dari kita. Membeli, kita menyerahkan pikiran kita, menyerahkan tenaga kita, menyerahkan harta kita kepada Allah. Nanti akan ditukar oleh Allah dengan upah yang lebih besar. Innallaha ashtara minal mu'minina alladzina amanu bi anna lahumul jannah. Allah nanti akan membeli dari orang-orang mukmin. Jadi istilahnya Allah menggunakan membeli. Ditukar dengan al-jannah, surga. Ingat, jadi kita orang Islam harus mempunyai jangkauan pandangan yang jauh, tapi tidak melupakan jangkauan pandangan yang pendek. Ilustrasi yang saya gambarkan pertemuan yang lalu, bahwa mata yang baik bisa melihat yang dekat itu jelas, bisa melihat yang jauh itu juga jelas. Kalau ada masalah melihat jauh tidak jelas atau sebaliknya, maka perlu bantuan lensa. Akal kita, ada akal yang dilatih untuk melihat jauh ke depan. Ada yang tidak dilatih. Karena tidak dilatih, maka mereka orientasinya selalu kekinian dan kesinian. Ya, kekinian dan kesinian. Kekinian artinya yang sekarang, yang ada di sini, dan yang ada di sini. Di sana tidak tahu, di yang akan datang tidak tahu. Itu orang yang tidak terlatih. Kita orang Islam itu dilatih setiap hari. Yaitu apa? Bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Hidup ini 2 kali. Dan hidup yang kedua itu kekal. Umurnya panjang. Nasib kita di hidup yang kedua ditentukan apa yang kita lakukan ketika kita hidup yang pertama di dunia ini. Kalau kita sudah mengetahui itu, maka kita harus selalu fokus, istiqamah. Orientasi kita adalah ke masa depan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak dilatih untuk melihat masa depan sampai di hari akhir, orientasinya hanya sekarang, maka mereka hanya hidupnya seperti binatang. Walladzina kafaru
yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Hidup mereka itu hanya bersenang-senang dan makan-makan saja seperti binatang ternak. Jadi Allah mengumpamakan binatang ternak. Padahal manusia itu secara bentuk, secara substansi dan rohani itu jauh lebih sempurna dibanding binatang. Sampai Allah menyebutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada bentuk yang paling bagus, bukan paling sempurna ya. Paling bagus. Kalau dikatakan paling sempurna salah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ya. Yang kalimatnya ahsan, yang paling sempurna. Jadi dari segi kejadian, manusia itu level tinggi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan ke bawah. Jadi mulai bayi kita itu sudah pada di atas, tergantung dia mengelola dirinya, dia tetap berada di atas atau turun. Kalau orang itu diberi akal, diberi bimbingan, tidak mau, padahal sudah diberi sarana, yaitu indera dan akal. Kok berperilaku seperti binatang? Dia mendowngrade, menurunkan dirinya, derajatnya dari yang paling tinggi ke rendah. Karena dia mendowngrade dirinya sendiri, menurunkan martabatnya sendiri, maka Allah menurunkan dia jauh ke bawah lagi. Sehingga posisi dia jauh lebih buruk daripada binatang ternak, jauh lebih buruk daripada batu. Kenapa? Binatang ternak tidak akan masuk neraka. Tapi manusia yang menurunkan martabatnya sendiri, dia akan masuk neraka. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kita jangan lengah, kita perhatikan bahwa setelah hidup kita itu akan mati dan setelah itu kita akan hidup lagi. Allah mengingatkan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, kamu jangan terlalu suka kepada harta, kepada keduniaan. Nanti kalian akan mengetahui dengan ilmal yaqin. Besok insya Allah kita bahas tentang ainal yaqin. Jadi ada keyakinan. Keyakinan itu kepercayaan yang dipegang bahwa itu benar, itu yakin. Keyakinan itu bisa diperoleh dengan ilmu dan dengan indera. Ini secara kasar bisa kita terjemahkan bahwa kita belajar itu dengan dua cara. Yang pertama, kita mengandalkan informasi. Lalu informasi itu kita olah, kita nalar. Kalau kita bisa menerima dengan baik, maka kita anggap itu benar. Dan kalau kita laksanakan kebaikan itu, kita sebutnya al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya yang diketahui, yang dikenali sebagai baik. Ya. Al-ma'ruf itu artinya bisa berarti understand, bisa berarti recognize. Understand itu lebih tinggi daripada know, mengetahui. Ya, diketahui dulu, kemudian difahami, setelah itu baru recognize, mengakui. Dan kita harus sampai ke mengakui. Dari mana kita tahu bahwa kita harus mengakui? Bukankah kalau kita mau mengakui Allah sebagai Tuhan, kita memulai dengan asyhadu, aku menyaksikan. Aku menyaksikan itu, aku mengakui ini benar. Asyhadu, I recognize. Jadi bukan hanya aku tahu. Kalau aku tahu, belum tentu diresapi. Jadi kita mesti mengetahui sampai yakin. Nah, untuk mengetahui yakin itu bisa dengan cara mempelajari informasi yang kita terima. Cara yang kedua, dengan cara observasi. Observe itu melihat, tapi melihat itu dengan indera manapun. Bisa dengan indera penglihatan,
bisa dengan indera pendengaran, bisa raba dan sebagainya. Cara yang kedua, tentu mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Yang sederhana kita melihat warna karpet ini merah sederhana. Kita tahu ini merah. Jadi kita mengetahui itu pakai observasi pandangan mata. Tapi ada hal-hal yang perlu kita cerna lebih mendalam. Nah, itu diajarkan di perguruan tinggi untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar, itu dengan research dan percobaan-percobaan. Itu dilakukan secara lebih sistematik supaya kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang baru atau hanya mengakui kebenaran itu bila sektor kedua ini terbukti. Bila bisa dibuktikan secara observasi. Yang mereka biasanya menyebutnya secara empiris. Jadi sesuatu itu benar kalau bisa dibuktikan secara empiris. Kita tidak selalu mengandalkan empiris. Karena apa? Empiris itu kalau kita bisa mengamati. Apakah pakai mata, penglihatan, atau pakai pendengaran dan sebagainya. Tapi kan tidak semuanya bisa kita observe. Benda yang pasti ada, kita yakin bahwa di depan kita ini ada oksigen, ada nitrogen. Kita nggak bisa lihat. Di kulit kita ini ada kuman. Tapi kita nggak bisa melihat. Hanya karena kecil saja. Kuman itu saking kecilnya kita nggak bisa lihat. Tapi jangan pernah mengatakan tidak ada. Karena kalau kita menggunakan alat, kita bisa melihat, oh ada oksigen, nitrogen. Kita nggak bisa melihat. Itu lebih kecil lagi. Dan kita sulit melihatnya karena dia bergerak terus. Sudah kecil bergerak. Maka kita tidak boleh hanya mengandalkan empiris. Kita harus memakai dua-duanya. Nah, orang yang mau mengakui hanya ketika bisa membuktikan secara empiris, maka mereka selalu berpegang pada ainal yaqin. Ainal yaqin. Yang disebutkan nanti di ayat berikutnya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tapi Allah mengajarkan kita jangan terlalu ke sana. Yakini dulu berdasarkan ilmu. Ilmal yaqin. Kalian akan mengetahui dengan keyakinan yang didasari ilmu pengetahuan. Tadi saya mengatakan bahwa kita belajar itu melalui dua jalur, informasi dan pembuktian secara observasi atau empiris. Kalau ada informasi, orang Islam tidak boleh buru-buru percaya. Kalau kata-kata itu dari orang lain, kita harus memverifikasi. Karena orang lain berbicara itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka kita harus cek. Bagaimana cara memverifikasi? Ada cara yang dipelopori oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan melihat kualitas sumber berita. Sumber berita itu harus tidak pernah bohong. Kita tahu manusia yang tidak pernah bohong adalah Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari, Imam Muslim, cek ini hadis dari si A. Didatengin, dipelajari sejarahnya. Pernah bohong enggak? Kalau dia pernah bohong sekali saja, tidak dipegang. Tidak akan diambil. Perilakunya gimana? Dia adil enggak? Adil istilahnya ahli fikih, ahli hadis itu tidak hanya berarti menjadi pemimpin yang adil. Tapi adil itu juga terhadap dirinya sendiri. Orang yang adil akan memperlakukan dirinya sendiri dengan adil. Tidak akan orang yang adil itu menjerumuskan dirinya sendiri. Kalau orang sumber berita itu suka berbuat maksiat,
maksiat itu menyebabkan dirinya masuk neraka, berarti dia tidak adil. Dia telah berbuat sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka hadis yang melalui dia tidak diterima. Karena sumber beritanya begitu. Coba kalau sekarang kita membaca dari medsos. Yakinkah kita bahwa itu benar? Dari koran, dari televisi. Masya Allah, memutarbalikkan informasi itu gampang. Gampang. Secara internasional misalnya, Israel menyerbu Palestina atau mengambil tanahnya Palestina. Palestina mengirim roket ke Israel. Terus Israel ngebom Palestina. Lalu berita-berita media di internasional itu kira-kira 80% atau lebih dikuasai oleh orang Yahudi. Maka berita-berita yang beredar, Israel ngebom Palestina sebagai balasan terhadap roket yang dikirim. Padahal roket itu kan sebagai balasan terhadap serbuan Israel. Tapi ketika Palestina bilang melakukan pembalasan, tidak diberitakan. Gampang sekali melintir itu. Dan saya pengalaman sebagai wartawan, Masya Allah, pelintiran itu begitu banyak. Oleh karena itu, kalau ada informasi berseliweran, jangan buru-buru diterima. Diterima saja jangan buru-buru, apalagi terus di-forward. Itu dosanya seberapa? Kita diperintahkan oleh Allah, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang yang fasik membawa berita, naba itu cerita atau berita atau informasi. Fatabayyanu, carilah kejelasan. Verifikasi. Nanti kalau ternyata itu bohong, rugi kamu. Menyesal kamu. Jadi kita diajari oleh Allah, kalau ada informasi, mesti kita verifikasi. Tetapi orang yang beriman melihat yang berbicara itu siapa? Kalau yang berbicara adalah yang menciptakan sendiri, maka pasti benar. Jadi kalau yang berbicara, yang menciptakan mengatakan misalnya, bahwa manusia itu diciptakan asalnya lemah, menjadi kuat, menjadi lemah lagi. Siapa yang bicara? Yang menciptakan, Allah. Kita harus percaya 100%. Karena itu informasi dari tangan pertama. Kalau informasi dari tangan kedua, nanti dulu. Ya, kita cek. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati terhadap informasi. Kalau dari sumber pertama, dari pencipta, maka dia pasti benar. Allah mempertanyakan di surat Al-Mulk. Bukan mempertanyakan, memberi informasi. Ala ya'lamu man khalaq. Ala di surat Al-Mulk, tadi surat Al-Mulk 14. Ala ya'lamu man khalaq. Ya, ini ala bisa diartikan sebagai pertanyaan. Maka tadi pertama saya mengatakan pertanyaan, dan itu bisa benar. Ya. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan maupun yang kamu rahasiakan? Itu dalam kurung. Tapi secara umum, kalimatnya berbunyi, apakah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Yang mengetahui bahwa misalnya di dalam daging saya ini ada kanker atau tidak, itu yang menciptakan. Dokter kalau ingin tahu, difoto dulu. Pakai MRI atau apa, atau ronsen. Itu pun tergantung cara penafsiran. Tidak sembarang dokter bisa menafsirkan itu dengan baik. Maka itu harus ada sekolah yang menjurus ke sana. Jadi yang paling mengetahui apa yang ada di dalam daging kita, apa yang ada di dalam tulang kita, itu hanya yang menciptakan. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa besok kamu akan dibangkitkan kembali setelah mati.
Yang bilang siapa? Allah. Kita pasti percaya. Karena itu dari sumbernya asli. Oh, tapi kan Allah tidak berbicara kepada kita secara langsung melalui utusan. Kita lihat, utusannya pernah berbohong enggak? Utusannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Makkah saja mengakui bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Karena ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad itu mulai banyak pengikutnya, dia mendatangi pamannya yang namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dia tokoh orang kafir. Sebenarnya Walid akan percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi dilarang oleh Abu Jahal. Mereka kumpul di situ, Abu Jahal diikuti oleh beberapa orang, lalu berusaha membuat isu yang mendiskreditkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, kita bilang aja Muhammad itu pembohong. Orang-orang yang lain bilang, kita nggak pernah melihat dia bohong. Kalau begitu, kita katakan aja dia tukang sihir. Oh, dia nggak pernah sihir. Dan sebagainya. Jadi mereka kebingungan bagaimana mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu zaman dulu sudah ada. Maka kalau ada sekarang ini ada orang yang kira-kira berpotensi menjadi pemimpin seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dulunya anak yatim yang tidak punya pengikut. Begitu dia mulai ada pengikutnya, maka penguasa-penguasa seperti Abu Jahal, Walid, dan sebagainya, mereka grogi, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh. Maka mereka mencari fitnah. Bagaimana supaya orang-orang tidak mau mempercayai Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti. Tapi kebenaran itu ya benar. Dan Allah akan melestarikan kebenaran. Bahwa Allah akan menjaga kebenaran dan yang batil itu akan dihancurkan. Kemudian, jadi kalau kita mendapatkan informasi dari Allah, kemudian melalui utusannya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbohong, maka kita harus percaya. Tentu yang asli ya, ada orang yang memalsukan hadis. Nah, yang palsu itu jangan dipercaya. Karena yang palsu bukan dari Nabi Muhammad. Tapi begitu betul-betul dari Nabi Muhammad, tidak kita harus mempercayainya. Dan orang suka menyebutnya yang dari Allah dan Rasulnya itu sebagai nas. Ada nas dari Allah dan Rasul. Dan orang kalau itu menjadi rujukan, maka rujukan itu disebut dalil. Dalil itu ada dalil yang dinukil, yang dikutip dari penguasa, dari pencipta, dan ada dalil yang dikutip dari orang sembarang orang. Mungkin orang sembarang orang itu melalui riset dan sebagainya. Oke, tetapi kita membedakan. Kalau yang dari Allah dan Rasulnya itu namanya dalil nakli, nukil, dinukil, dikutip. Dalil yang dikutip dari pencipta. Tapi kalau informasi itu dari manusia biasa, baru kita menganggap, itu kan baru asumsi. Asumsi itu sesuatu yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Saya menyebut asumsi, hati-hati. Jangan di antara kita ada yang mengatakan ayat Al-Quran itu asumsi. Karena asumsi itu sesuatu teori yang kebenarannya masih harus dibuktikan dulu benar atau tidaknya. Kalau orang mengatakan bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu asumsi, berarti dia tidak percaya kebenaran Al-Quran sebelum membuktikan. Saya mengatakan ini karena saya pernah mendengar sendiri dengan telinga saya. Ada orang mengatakan, Quran itu kan baru asumsi. Yang perlu kita buktikan. Hati-hati. Jangan pernah menganggap Al-Quran itu asumsi. Karena asumsi itu
teori yang kita olah yang belum dibuktikan secara empiris. Maka asumsi harus dibuktikan dengan secara empiris, dengan penelitian-penelitian, dengan percobaan-percobaan yang kemudian disimpulkan. Tapi kalau dari Allah tidak ada asumsi. Ya. Asumsi itu ya kalau wartawan itu biasanya bisanya bekerja harus mulai sesuatu dengan presumption. Presumption itu asumsi awal. Apakah benar orang itu mengatakan demikian atau orang itu berpendapat demikian. Terus dengan presumption itu, maka wartawan tergerak, aku ingin membuktikan bahwa presumption saya itu benar atau salah. Dicek di lapangan. Kalau ternyata di lapangan yang terjadi berbeda dengan presumption, yang boleh ditulis, yang boleh dikabarkan adalah yang ada di lapangan, yang betul-betul terjadi. Kalau Al-Quran itu pasti benar, meskipun kita belum bisa atau tidak bisa membuktikan secara empiris. Tidak semua firman Allah bisa dibuktikan secara empiris. Karena apa? Banyak kita keterbatasan kita kok. Mata kita itu begitu ditutup itu sudah nggak bisa lihat. Ini surat apa yang saya pegang ini? Kemudian kalau saya tutup, Bapak-bapak sudah tidak bisa melihat. Jadi dengan halangan kertas saja kita sudah terhalang. Tapi kalau Allah, kamu tutup setebal apapun, tetap Allah tahu. Kita terbatas. Karena kita terbatas, maka kita mesti mengakui keterbatasan kita. Contoh lagi, suatu hari saya pernah menyebutkan, Nababan, insinyur yang mendesain Masjid Istiqlal. Dia mengatakan, di masjid ini, kalau dibangun sesuai dengan rencana, maka tidak akan hancur dalam 100 tahun. Dengan perhitungan-perhitungan besinya, bajanya, dan sebagainya, marmernya, dan sebagainya, tidak akan rusak dalam 100 tahun. Apakah Nababan bisa membuktikan? Nggak bisa. Belum 100 tahun dia sudah mati. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa membuktikan karena keterbatasan umur kita. Ada juga keterbatasan yang manusia manapun di seluruh dunia tidak akan bisa membuktikan. Apa itu? Hidup setelah mati. Kalau orang mengatakan, mana buktinya? Nggak ada bukti empiris, kita nggak bisa mengatakan itu benar, itu bohong. Dia tidak mengakui keterbatasannya. Kalau hidup setelah mati, kalau kita mau membuktikan secara empiris, kita mesti mati dulu. Dan ketika mati, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Bilang bahwa ini loh yang terjadi di kuburan, nggak bisa. Baru bisa ketika orang itu dibangkitkan kembali di akhirat. Kapan? Besok, masih lama. Maka tidak semua informasi dari Allah bisa dibuktikan secara empiris. Tapi kita harus percaya. Bagaimana? Pakai logika. Jadi kita memperhitungkan logika-logika, dan logika itu kadang-kadang kita menggunakan kias. Menggunakan kias, contoh yang kecil, ya, kalau kita membuat research, itu kan tidak semua orang diteliti. Tapi diambil sampel, contoh. Kalau kita terbiasa dengan mengambil kesimpulan berdasarkan sampel, kenapa kita tidak mau mengakui kebenaran yang dibuktikan oleh 1-2 orang? Misalnya Rasulullah pernah melihat surga ketika Mi'raj. Itu kan salah satu manusia. Maka itulah adalah salah satu sampel. Bahwa besok alam raya ini kan hancur. Hancur ini, bumi ini akan gonjang-ganjing, gunung-gunung akan bertaburan seperti bulu yang ditiup. Bagaimana bisa? Allah kasih contoh, kasih sampel kecil, yaitu earthquake, ya, gempa bumi. Gempa bumi sekarang ini lokal.
Karena gempa bumi hanya bisa terjadi karena lapisan lempengan di bawah tanah atau karena gunung berapi lokal, tapi besok itu global. Jadi kita kalau ada informasi dari Allah, kita cerna dan kita bikin kiasan-kiasan yang bisa difahami. Ya. Misalnya, bahwa orang itu akan dibangkitkan kembali. Maka kita dipersilakan oleh Allah untuk melihat contohnya. Coba barang-barang yang mati, pepohonan. Situasi kering, kemudian dikasih hujan, air hujan. Nanti dia akan tumbuh, padahal benih-benihnya itu semuanya sudah mati, sudah kering. Maka itu gampang. Kenapa gampang? Loh, Allah itu membuat yang dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Dari tidak ada menjadi ada, itu berarti tanpa bahan baku. Allah membuat sesuatu tanpa bahan baku bisa. Kalau tanpa bahan baku bisa, kenapa tidak bisa membuat sesuatu yang bahan bakunya sudah ada? Orang yang mati, itu ada bahan yang di-preserve, yang diawetkan oleh Allah, ya, yang diawetkan oleh Allah, kemudian nanti dari barang itu disiram oleh Allah, entah menyiramnya dengan apa, tapi Allah mengumpamakan seperti hujan. Nanti akan tumbuh. Rasulullah Allah mengatakan, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Penciptaan kalian dulu dan kemudian besok kalian itu dibangkitkan itu seperti satu kesatuan. Karena apa? Barangnya sudah ada. Maka itu gampang. Dan cara Allah membangkitkan lagi, itu ada bagian dari kita yang diawetkan, yaitu di barang kecil di tulang ekor. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayumbituna kama yambudul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida. Menurut Rasulullah, Allah nanti akan menurunkan hujan dari langit. Yang kita tahu hujan itu air. Untuk besok kita belum tahu, tapi diibaratkan oleh Allah itu hujan. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Semua bagian manusia akan hancur setelah mati, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Yang dalam bahasa Arab istilahnya ajbudz dzanab. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari ajbudz dzanab itulah nanti akan disusun kembali. Akan disusun kembali menjadi manusia yang utuh. Bahkan menurut ayat-ayat Al-Quran, kualitas manusia besok di hari kiamat jauh lebih tinggi dibanding kualitas manusia sekarang. Buktinya apa? Misalnya penggantian sel yang aus sekarang ini lama. Kalau ada goresan kena silet atau kena pisau di kulit kita, nanti pulihnya kita menunggu beberapa hari. Kalau dia sehat, ya. Kalau dia sehat tidak ada diabetes, maka dia itu akan kembali dalam waktu beberapa hari. Kalau hangus, ya udah mati, tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi besok di akhirat, sudah hangus pun itu sel-sel bisa membentuk kembali, termasuk sel kulit akan utuh kembali dalam waktu singkat. Itu berarti kualitas kehidupan di sana lebih bagus daripada kualitas kehidupan di sini. Dibakar sepanas apapun, manusia itu tidak akan mati di sana. Itu ketahanan terhadap api, ketahanan terhadap bahaya. Sebaliknya, kualitas yang kebaikan, mata itu di sana akan lebih tajam dibanding dengan mata kita di sini. Ya. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Betapa tajam penglihatan mereka dan pendengaran mereka pada hari mereka datang menghadap kepada kami. Ya. Jadi kalau itu kualitas syarafnya, kualitas
ya syaraf. Syaraf untuk melihat itu lebih bagus, maka orang itu akan lebih tajam melihat dan lebih tajam untuk mendengar. Kemampuan seksualnya juga lebih besar, lebih kuat, sehingga mempunyai istri banyak pun sanggup. Di sini tidak sanggup kita mempunyai istri banyak. Ya, jadi kita diberi kekuatan yang banyak, yang besar. Oleh karena itu, menurut Allah, Innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita jangan terpukau dengan keindahan kehidupan sekarang. Kita lebih baik fokus ke kehidupan yang hakiki, yaitu setelah kita mati. Saya tidak bisa menyelesaikan tayangan ini dengan detail, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu, dan teks yang Bapak-Bapak lihat di layar bisa diperoleh dari Pak Andi dan sudah dibagi, terutama di grup Masjid Syuhada. Bagi yang tidak punya akses ke grup WA Masjid Syuhada, bisa minta langsung ke Pak Andi atau kepada saya, atau biasanya juga Bu Naindra menyediakan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita itu terlena dengan harta, karena harta itu punya potensi untuk membuat kita lupa, seperti firman Allah, seperti ini orang yang dipersalahkan oleh Allah. Mereka mengatakan walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr wa kanu qauman buruh. Jadi karena orang-orang itu diberi kenikmatan oleh Allah dalam kehidupan ini sampai mereka lupa kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti dengan Zoom. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Pak Nikza. Kami berikan kesempatan pertanyaan buat yang hadir di masjid maupun yang ada di rumah masjid. Bagian hari ini karena saya merasakan bahwa memang manusia cenderung untuk menjadi sombong setelah menemukan bukti-bukti ilmiah. Nah, ini pernah saya alami, dan bagi mereka yang mungkin sudah kualitas komunikasinya dengan Allah lebih baik, dia akan mendapatkan rewardnya langsung, Ustaz. Nah, bagaimana caranya supaya mengingatkan diri kita untuk selalu acuannya adalah Al-Quran dan hadis dan sunnah. Maksud saya itu, jadi sering sekali terjadi pada saat kita sudah berpikir negatif atau meragu dengan ketentuan Allah, itu terjadi apa yang kita pikirkan. Itu terjadi dan gagal dalam melaksanakan pekerjaan itu. Karena meskipun sudah dipersiapkan matang, ada sisi yang tidak bisa kita ranah, yang tidak bisa kita intervensi atau kita antisipasi. Gitu, Ustaz. Jadi intinya, kenapa kalau kita punya dugaan gagal jadi gagal? Kalau kita punya dugaan sukses akan sukses. Bukankah Allah sendiri sudah berfirman di hadits qudsi? Allah dikutip oleh Rasulullah, kutipan itu tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Kalau dimasukkan dalam Al-Quran ya namanya Al-Quran, tapi kalau tidak dimasukkan itu namanya hadits qudsi. Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan menuruti prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Kalau dia berprasangka baik, maka aku akan beri kebaikan. Jadi Allah sendiri mengatakan begitu. Tapi apakah kita tidak bisa menalar? Ilmu itu, kalau tahu dari informasi, kita mesti menalar juga. Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, tapi buku panduan. Namanya buku panduan itu isinya perintah dan larangan.
Tapi perintah dan larangan itu kalau kita nalar, itu akan ketemu sesuai dengan hasil penelitian kita. Hasil penelitian itu hasil observasi, seperti Pak Yan yang mengatakan bahwa pengetahuan itu juga adalah hasil observasi. Iya, tapi yang kita bahas tadi, bahwa kemampuan kita observasi itu terbatas, maka kita jangan sok merasa lebih benar daripada Allah. Logikanya narasinya kira-kira begini. Itu tadi kan firman Allah yang dikutip Rasulullah SAW. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberi keburukan. Atau orang Barat suka bilang self-fulfilling prophecy. Orang Jawa suka bilang tumus. Ya. Tumus omongane. Dia ngomong jelek, terus kemudian kejelekan itu betul-betul terjadi. Atau ngalup. Ya. Itu begini, kalau kita sudah berprasangka buruk, ketika kita menjalani itu sudah ada keraguan-raguan, was-was. Dengan keraguan-raguan ini, maka dia ketika melakukan itu tidak bisa all out. Dan dia kalau ada problem, tidak mudah bisa menemukan solusinya. Tapi orang yang punya keyakinan, insya Allah aku sukses. Orang ini mengharapkan rahmat dari Allah. Orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, dia akan merasa tenang. Aku kan kemampuanku berusaha. Tapi Allah Maha Pengasih. Nanti dengan suatu cara Allah bisa membuat ini sukses. Terus dengan ketenangan itu modal yang besar, dia bisa bekerja mengerahkan seluruh energinya untuk itu. Bahkan energinya bisa bertambah. Energi itu tidak hanya berasal dari materi, dari makan, kita makan apa, minum apa. Tapi ada yang non-materi, berupa semangat. Semangat itu juga seringkali dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Ya, contohnya gampang sekali. Kalau ada dua orang A dan B, dua orang ini disuruh mengerjakan pekerjaan yang sama persis. Tapi si A tidak diberitahu pekerjaan ini nanti untuk apa. Si B dikasih tahu bahwa ini kalau kamu selesai nanti akan begini-begini, nanti berguna begini, nanti akan mempunyai hasil, misalnya ada keuntungan begini. Yang ini tidak ada. Yang punya semangat itu A atau B? Si B yang lebih bersemangat. Nanti setelah bekerja 2 jam, mana yang lebih capek? Yang tidak diberi informasi. Jadi informasi itu penting. Karena itu nanti akan diolah menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu akan menghasilkan expectation, harapan. Harapan ini kalau dalam bahasa Qur'annya rahmah. Yarjuna rahmatullah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Orang ini karena mengharapkan rahmat Allah, dia optimis. Dan karena dia optimis, dia gembira. Wajahnya itu perangainya baik. Kalau dia berbisnis dengan perangai yang baik, customer-nya, relasinya itu akan senang sekali. Maka kemungkinan sukses itu akan besar sekali. Nah, jadi Allah berfirman ringkas, aku akan menuruti prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Dan kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Itu bimbingan atau pedoman yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita mencoba menalarnya, menalar dengan ilmu pengetahuan kita dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak, ibu yang berada di sini atau yang ada dari Ini sebenarnya ada pertanyaan tentang tidak seks. Tadi saya lihat ada bahwa manusia akan dihidupkan kembali dari tulang ekornya, gitu Pak. Kalau saya baca bahwa manusia itu akan dibangkitkan nanti 60 hasta.
Kalau kita hitung hadisnya, kita akan tinggi sampai 30 meter nanti di akhirat besok. Kalau kita lihat berarti kan ini sejajar dengan Nabi Adam waktu dulu ya. Yang saya tahu bahwa dia tinggi besar. Kalau kita lihat fenomena daripada tinggi kita sekarang, itu kan jauh di bawah Nabi Adam. Apakah ada yang menerangkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa ada proses daripada tingginya Nabi Adam sampai tingginya kita sekarang? Terusnya kita kembali lagi nanti seperti tingginya Nabi Adam. Kalau kita lihat fenomena dari anak orang, itu bukan tinggi-tingginya juga. Nah, adakah itu pelajaran dari Al-Quran dan hadis bahwa ini adalah satu fenomena yang harus Waalaikumsalam. Kalau Bapak mengatakan fenomena yang bisa kita teliti, sulit meneliti Pak, karena itu kan kehidupannya besok. Jadi kita meneliti substansinya bahannya tetap bahan sekarang. Jadi nggak match, ya tidak akan nyambung. Terus kalau si Quran dan hadis, ketinggian itu apakah seberapa tinggi itu saya tidak mendapatkan yang eksplisit, tetapi yang saya dapatkan itu bahwa kualitas itu di sana itu semuanya lebih bagus, ya termasuk kemampuan sel berganti. Ya. Sel ini kalau aus kan diganti. Nah, pergantian sel kulit misalnya di sana lebih cepat dibanding dengan di sini. Di sini pergantian sel kulit untuk anak-anak itu lebih cepat daripada orang tua. Akibatnya kulitnya anak kecil, anak bayi itu halus. Tapi makin tua, kulit kita makin kasar. Karena keterlambatan penggantian sel tadi. Menurut Rasulullah, hadisnya, saya tidak hafal teksnya langsung, bahwa Rasulullah mengatakan besok di surga tidak ada orang tua. Sehingga ada orang tua yang menangis karena dia mengira dia tidak akan masuk. Tapi setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa semua akan menjadi muda. Ya karena setelah di sana kualitasnya kualitas sana. Nah kalau dikatakan kualitas itu lebih baik, manusia kita yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Ibrahim saja tingginya itu juga tinggi sekali. Rasulullah itu ketika Mi'raj melihatnya ke atas. Jadi manusia zaman dulu itu kualitasnya seperti itu. Kemudian kalau kita nanti dihidupkan kembali, maka kemungkinan besar kita akan lebih baik dari yang itu. Gitu loh. Kalau lebih baik dari yang itu kan ya, kalau dulu orang tinggi-tinggi, maka kemungkinan kita tinggi. Jadi ini penalaran Pak ya, ini penalaran yang kemudian benarnya bagaimana, wallahu alam ya. Jadi kalau hadisnya eksplisit itu mohon maaf saya masih perlu membaca lagi. Ya, saya tidak berani mengatakan tidak ada ya, karena bisa saja karena saya belum baca. Tapi dari penalaran kita lihat ayat-ayat tertentu dan hadis-hadis tertentu yang bisa saja terjadi semacam itu, Pak. Ya, mudah-mudahan saya sudah menjawab meskipun kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz Rizal. Ada di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau yang hadir di rumah, jika memang ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Asbabun nuzul itu tidak semuanya selalu ada Pak di Al-Quran, apa di buku-buku tafsir. Terutama untuk surat-surat yang makkiyah atau ayat-ayat yang makkiyah itu jarang yang ada sababun nuzulnya. Kenapa?
zaman itu kan orang muslimnya baru sedikit. Rasulullah pun dikejar-kejar. Dan juru tulis pun juga belum ada saat itu. Sehingga sebab-sebab turunnya Al-Quran untuk surat-surat yang makkiyah itu biasanya tidak lengkap. Saya kasih contoh, Pak. Ya ayyuhal muddatsir dan ya ayyuhal muzzammil, mana yang turun lebih dulu? Artinya muzzammil orang yang berselimut. Muddatsir artinya orang yang berselimut. Sama. Tapi yang mana duluan? Kalau kita baca buku tafsir, ada yang mengatakan al-muddatsir duluan, baru al-muzzammil. Tapi ada yang mengatakan muzammil duluan. Kami mana? Jadi hal semacam ini membuat kita itu sulit mencari yang sebenar-benarnya itu gimana. Gitu. Karena kadang-kadang ada hadis tetapi hadis ini nggak match gitu. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab dengan baik bahwa konteksnya ini, karena di Mekah itu kan orang-orang itu orientasinya ke uang. Ya. Orientasinya tuh duit. Bahkan seperti Abu Jahal itu dan kawan-kawan, mereka menentang Nabi Muhammad kan antara lain khawatir kepemimpinan mereka hilang. Kalau kepemimpinan mereka hilang, maka income yang bisa diperoleh dari memimpin itu menjadi hilang. Jadi banyak orang takut kehilangan kepemimpinan. Kepemimpinan maksud saya menjadi pemimpin, karena takut income yang berkaitan dengan jabatan itu menjadi hilang. Ya, itu banyak sekali. Itu sekarang ini kita lihat fenomena ada orang yang kerjaannya bohong terus. Tapi dia sadar bahwa dia bohong. Tapi dia tidak mau meninggalkan itu. Karena apa? Di situ ada income yang bagus, gitu, Pak. Nah, jadi jawabannya ringkasnya tidak ada keterangan yang jelas, gitu, Pak. Terima kasih. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada lagi kita sudahi. Jadi saya kasih contoh lagi, Pak, sebab turun. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu sebab turunnya apa? Karena ada orang yang mencemooh Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Putranya laki-laki meninggal dunia. Terus turunnya inna a'tainakal kautsar. Kok jawabannya kok al-kautsar? Padahal omongan orang itu, yang ngomong itu si bapaknya Amr, As bin Wa'il. Terus jawabannya seperti itu. Contoh lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan itu Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Loh, kalau bahwa ini sebelum hijrah dan setelah hijrah saja, itu sudah menjadi kabur. Sebab turunnya apa? Gitu. Terus ada ulama yang beranggapan bahwa sebagian ini turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Dia melihat apanya? Dia melihat isi kandungannya. Kandungannya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama. Oh, itu berarti Mekah itu. Tapi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu kan bicara mengenai orang munafik. Di Mekah enggak ada orang munafik. Yang ada kafir atau muslim. Oleh karena itu dianggap yang 4 ayat terakhir itu Madaniyah, 3 ayat yang pertama itu Makkiyah. Ya, itu kita bisa memahami karena bisa mengerti lah. Bukan kita bisa mengerti karena saat itu Islam masih awal, Rasulullah masih dikejar-kejar, sembunyi-sembunyi, dan orang tidak sempat mikiri apa-apa karena penuh dengan ketakutan. Ya. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan
mudah-mudahan di hati kita ditumbuhkan oleh Allah, makin hari makin mencintai Al-Quran, dan Allah mengizinkan iman itu bersemayam di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.